Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin kenapa dividen menjadi salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih saham. Supaya lebih mantap, di video ini juga akan ada emiten saham yang kita bahas sebagai contoh kasus. Yuk langsung aja kita mulai videonya, dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, saya mau jelasin dulu apa itu dividen. Mungkin ada teman-teman yang baru mulai belajar berinvestasi masih asing dengan yang namanya dividen. Simpelnya, dividen itu adalah laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Saat kita berinvestasi dengan membeli saham suatu perusahaan, maka kita bisa disebut sebagai pemegang saham. Sekecil apapun investasi yang kita miliki, misalkan cuma satu lot gitu ya, nggak masalah, kita tetap bisa disebut sebagai pemegang saham. Contoh aja ya, misalkan Mas Bro atau Mbak Sis berinvestasi dengan membeli sahamnya ICBP. Teman-teman udah tahu lah ya, ICBP ini anak perusahaannya Indofood, produk utamanya juga pasti kita udah kenal, yaitu Indomie. Sepanjang tahun perusahaan ini beroperasi, mulai dari bahan-bahan mentahnya, diolah sampai jadi produk-produk yang kita kenal, lalu akhirnya dijual dan dibeli sama masyarakat. Nah, dari aktivitas operasional ini, ICBP akan mencetak laba atau keuntungan. Kemudian nanti keuntungan yang dihasilkan ini akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang yang akan ditransfer langsung ke RDN kita, ini yang disebut dividen. Pastinya jumlah keuntungan yang dibagikan itu nggak tentu nilainya, mungkin bisa sebagian atau seluruhnya. Kalau kita lihat ICBP di tahun 2019 berhasil mencetak laba sekitar 5 triliun. Nah, belum tentu semua keuntungan 5 triliun ini dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Yuk, coba kita ngintip datanya. Nah, ternyata dari total laba di 2019 yang 5 triliun itu, ternyata ICBP membagikan dividen sebesar 2,5 triliun atau sekitar 50% dari total keuntungan. Nah, 50% ini kita sebut sebagai Dividend Payout Ratio atau DPR atau DPR. Ini adalah persentase keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Setelah tahu total dividen yang dibagikan, kita juga bisa hitung berapa rupiah yang akan diterima per lembar saham. Caranya gampang, tinggal kita bagi aja 2,5 triliun dengan jumlah lembar saham ICBP yang beredar. Nanti kita dapat hasilnya Rp215 per lembar saham. Artinya apa? Artinya, setiap lembar saham yang kita punya, kita berhak dapat profit sharing senilai Rp215. Tinggal dihitung aja, kalau kita punya satu lot atau 100 lembar, 215 kali 100 lembar, hasilnya 21.500. Kalau kita punya 10 lot, kita akan dapat 215.000. Sedangkan kalau kita punya 100 lot, kita akan dapat 2.150.000 sebagai dividennya. Kurang lebih gitu ya perhitungannya. Nanti teman-teman bisa simulasikan aja, teman-teman mau beli berapa, terus bisa dihitung deh dividen yang akan teman-teman dapatkan. Lalu mungkin ada pertanyaan, Rp215 per lembar saham itu gede atau kecil, Mas Bro? Ya, tergantung ya. Itu tergantung dengan modal yang kita keluarkan untuk membeli sahamnya. Kita coba cek dulu harga sahamnya di tanggal 23 Juli 2020, itu penutupan di harga 9.400. Artinya, dengan keluarin modal 9.400, kita dapat dividen Rp215 atau sekitar 2,28%. Nah, 2,28% ini kita sebut sebagai dividend yield atau persentase hasil yang kita dapat dibandingkan dengan modal kita. Kurang lebih gitu ya perhitungannya. Jadi kalau selama setahun harga sahamnya nggak gerak kemana-mana, dia tetap aja tuh di 9.400 terus, bisa dibilang kita cuma dapat profit sebesar 2,28% dari dividen. Kan kita nggak dapat profit dari capital gain ya, karena asumsi harganya tetap stay di 9.400. Mungkin muncul lagi pertanyaan gini, kenapa dibandingin dengan harga penutupan 23 Juli, Mas Bro? Nih, jadi 23 Juli itu adalah come date atau tanggal pencatatan penerimaan dividen. Jadi kalau kita punya saham ICBP di penutupan 23 Juli, kita itu tercatat dan berhak mendapatkan dividen. Informasi tentang tanggal come date ini bisa kita lihat di Stockbit, RTI, atau aplikasi sekuritas kita masing-masing. Tanggal penting lain yang perlu dicatat adalah payment date. Ya, betul banget, artinya adalah tanggal uang itu akan ditransfer ke rekening kita.
Nah, kebijakan perusahaan tentang dividen ini akan diputuskan saat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi salah satu agenda di RUPS itu adalah membicarakan jumlah dividen dan tanggal-tanggal penting ini. Teman-teman yang punya sahamnya dan hadir di RUPS bisa tuh kasih suara, menyatakan setuju, atau mungkin keberatan dengan keputusan yang dibuat. Tapi ketika mayoritas pemegang saham sudah setuju, ya udah deh, fix jadi sebuah keputusan mutlak. Kenapa sih Mas Bro, kok harus sampai RUPS segala untuk mutusin hal kayak gini? Gini, menurut saya, keputusan ini adalah keputusan yang besar. Karena teman-teman harus tahu, uang yang dibayarkan sebagai dividen adalah uang milik perusahaan atau ekuitas atau kas perusahaan. Jadi ketika tadi ICBP kasih dividen 2,5 triliun, maka saat itu juga duitnya ICBP ini berkurang 2,5 triliun. Makanya kadang-kadang kita lihat setelah come date, harga saham itu akan turun. Sebetulnya itu respon yang sangat wajar, karena ketika ekuitas berkurang, maka harga sahamnya pun kemungkinan besar akan turun. Tapi ya kadang ada ya perusahaan yang setelah come date, harga sahamnya malah naik. Ada sih kasus seperti itu, tapi kayaknya jarang banget ya. Nah, setelah tahu tentang dividen, sekarang yuk kita bahas kenapa dividen ini menjadi salah satu faktor terpenting sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi atau membeli saham sebuah perusahaan. Pertama, dividen adalah salah satu signal yang bisa menunjukkan perusahaan itu kuat dan stabil. Perusahaan yang membagikan dividen secara rutin, setidaknya 10 tahun terakhir, artinya perusahaan itu sudah berhasil melewati beberapa krisis dan ternyata masih bisa konsisten menghasilkan keuntungan. Ini pastinya akan membantu kita dalam menilai kinerja suatu perusahaan apakah baik atau buruk. Kedua, dividen itu bisa jadi tambahan cash flow dan memberikan profit yang real untuk kita. Gimana tuh maksudnya Mas Bro? Gini loh, dividen itu tuh real dan duitnya bener-bener ada. Ketika perusahaan membagikan dividen, uangnya ini akan bener-bener ditransfer ke rekening kita sebagai investor. Setelah itu, uangnya ini bisa dicairkan dan jadi tambahan cash flow untuk kita. Mungkin dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bisa buat liburan, atau beli sesuatu yang udah kita incar-incar dari dulu. Dan pastinya, kita tuh bisa dapat profit tanpa harus menjual sahamnya. Ini yang penting banget, jadi kita tuh nggak harus menjual kepemilikan kita tetap bisa dapat profit yang rutin setiap tahunnya. Berbeda dengan capital gain yang sifatnya masih floating, dan kalau kita mau take profit, kita tuh harus jual dulu sahamnya. Kita harus jual dulu kepemilikan kita. Iya, itu pun kalau harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya turun terus gimana? Kita sebagai investor dapat apa? Ya, nggak dapat apa-apa kan? Yang ada cuma nunggu terus, berharap suatu saat nanti harga sahamnya akan naik. Tapi nggak tahu ya harus nunggu sampai kapan. Pakai contoh lagi ya, supaya lebih jelas. Kita akan coba ngobrolin salah satu emiten saham dengan kode TAXI, TAXI, atau Express Transindo Utama. Mungkin teman-teman tahu ya, ini adalah sahamnya Taksi Express yang warna putih itu. Sekarang kita coba lihat grafiknya dari Yahoo Finance. Saat ini, harga sahamnya masih tidur di 50. Kalau teman-teman lihat di sini, pembagian dividen terakhir itu di tahun 2014 atau 6 tahun yang lalu. Saat itu, harga saham taksi di sekitar 1.400 dengan dividen Rp12 per lembar saham. Bayangin deh, kalau teman-teman beli saham taksi di tahun 2014 waktu itu, dan teman-teman masih hold sampai saat ini, dari harga 1.400 turun ke harga 50, floating loss sekitar 96%. Dan perlu dicatat, semenjak 2014, saham taksi ini tidak pernah lagi membagikan dividen. Kalau memang teman-teman masih ngarep saham ini akan gerak naik, ya silakan aja, itu terserah ya. Tapi teman-teman udah buang waktu 6 tahun dari 2014 invest di saham ini, dan sama sekali nggak menghasilkan keuntungan. Malah yang ada floating loss 96%. Sayang banget kan waktu dan uang kita? Coba sekarang kita compare sama saham yang harganya lagi turun juga, tapi dia tetap bisa konsisten membagikan dividen. Yaitu sahamnya HMSP atau HM Sampurna. Teman-teman pasti udah tahu semua lah ya, ini emiten consumer goods yang bisnis utamanya adalah rokok. Sekarang kita akan coba lihat grafiknya dari Yahoo Finance. Di bagian bawah grafik ini, teman-teman bisa lihat banyak huruf D. Ini artinya HMSP membagikan dividen pada tanggal-tanggal ini. Bahkan ketika market crash tahun 2020 ini, teman-teman bisa lihat HMSP tetap membagikan dividen, tepatnya kemarin di bulan Juni, kurang lebih Rp119 per lembar saham.
Memang, harga saham HMSP saat ini sudah turun cukup jauh ya. Sempat sideways cukup lama di harga 3 ribuan, lalu akhirnya turun sekarang ke harga 1.400-an. Turun kurang lebih 50%. Tapi saya yakin, orang-orang yang hold saham HMSP ini akan lebih tenang, lebih santai dibanding orang yang hold saham taksi tadi. Kenapa? Kok gitu mas bro? Kan HMSP-nya lagi turun, artinya lagi floating loss dong? Iya bener, HMSP memang harganya saat ini turun dan secara capital gain kita lagi floating loss. Tapi teman-teman harus catat, kita tuh tetap bisa dapat profit tahunan yang rutin dari dividen. Kalau kita lihat di sini, HMSP selalu membagikan dividen dari tahun 2002, nggak pernah sekalipun bolong, artinya udah 18 tahun berturut-turut dia konsisten membagikan dividen. Mantap kan? Jadi meskipun harga sahamnya turun, kita tetap bisa dapat keuntungan dari dividen selama perusahaannya masih bisa menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Inilah kenapa pentingnya kita memilih saham dengan fundamental yang baik. Gitu ya? Oke, kita lanjut bahas poin yang ketiga. Yaitu dividen bisa bikin kita lebih kaya berkali-kali lipat dengan menggunakan strategi compounding interest. Yes, kita tahu ya, compounding interest ini disebut-sebut sebagai keajaiban dunia ke-8 untuk membuat orang lebih cepat kaya. Simpelnya, compounding interest atau bunga berbunga itu tuh seperti kita menginvestasikan kembali profit yang kita dapatkan atau reinvest. Contoh, saat kita terima dividen, nah uang dividen ini kita pakai untuk beli saham lagi, untuk tambah kepemilikan kita di saham itu. Jadi semakin lama tuh kepemilikan saham kita akan semakin banyak. Mungkin awalnya 10 lot, nanti setelah dapat dividen beli lagi 2 lot jadi 12. Nanti tahun depan dapat lagi dividen, kita tambah lagi lotnya jadi 15. Kurang lebih itu sistemnya seperti itu. Karena ketika kita punya saham lebih banyak, itu dividennya akan lebih besar. Karena gini, orang yang punya 15 lot, pasti dia akan terima dividen lebih banyak dibandingkan orang yang punya 10 lot. Begitupun seterusnya. Nah, pastinya ketika itu kita akan terima dividen yang semakin lebih banyak lagi, ya kan? Tapi supaya lebih enak, gini deh, kita akan coba bikin perhitungannya dengan contoh emiten saham. Yuk, langsung kita meluncur ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke Yahoo Finance. Seperti yang teman-teman lihat, yang saya akan bahas sebagai contoh adalah sahamnya BJTM, atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, saham BJTM ini adalah salah satu saham dividen favorit saya yang dulu udah pernah saya bahas di episode 1 channel ini. Bahkan ketika channel ini baru upload video, saya bikin simulasi itu pakai sahamnya BJTM salah satunya. Jadi BJTM ini sebetulnya adalah bank yang nggak terlalu besar, tapi teman-teman bisa lihat dia konsisten banget membagikan dividen setiap tahunnya. Bahkan dia nggak pernah bolong dari tahun 2013, yang menurut saya dividennya juga cukup oke ya. Pastinya di atas bunga deposito. Yuk, sekarang kita coba lihat ya histori dividennya. Di tahun 2013, BJTM ini bagi dividen Rp39,74. Di tahun 2014, 40,61. 2015, 41,86. Tahun 2016, 43. Tahun 2017, 43,64. Teman-teman bisa lihat ya, dividennya itu menambah setiap tahun. Tahun 2018, 44,1. Tahun 2019, 45,61. Terus yang paling baru di 2020, dia membagikan dividen 48,2. Nih teman-teman lihat, dia bagi dividennya di bulan Mei ketika market crash. Artinya, saham ini sudah teruji konsisten membagikan dividen, bahkan ketika harga sahamnya sedang sideways ya di sini. Teman-teman kan lihat ya, kurang lebih pergerakannya relatif sideways di sini. Dividennya pun tetap naik. Naik, akhirnya sampai 2018, ke 2020 ini turun. Harganya turun, tapi teman-teman lihat dividennya. Dividennya semakin naik. Nah, ini adalah tanda yang bagus. Artinya ketika sahamnya turun, kita bisa beli sahamnya di harga yang murah, tapi dividennya terus meningkat. Kinerjanya semakin bagus. Bahkan ketika market crash, dia tetap berani bagi dividen 48,2. Kalau misalkan kita bandingin ya, dengan penutupan di bulan ini, itu harganya di sekitar 488. Artinya, dividennya BJTM ini kurang lebih sekitar 10%. Teman-teman bisa bandingin sendiri ya, sama bunga deposito yang saat ini di sekitar 4%-an. Pastinya jauh lebih untung invest di saham BJTM dan dapat profit dari dividennya. Nah, data ini saya sudah coba rangkumkan di spreadsheet Excel. Nanti kita akan lihat simulasinya. Jadi kita akan invest di tahun 2013,
Kira-kira sampai 2020 ini udah dapat profit berapa persen ya? Yuk kita coba langsung lihat ke spreadsheet Excel-nya. Oke, di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Kira-kira kalau saya invest di tahun 2013, sampai 2020 ini hasilnya sudah berapa? Mungkin saya akan coba jelaskan dulu sedikit. Jadi investasi ini sudah dilakukan dari awal tahun 2013. Ketika itu saya membeli sahamnya saat market buka di tahun 2013. Harga sahamnya saat itu Rp380 per lembar saham. Modal investasi awal saya saat itu kurang lebih sekitar 100 juta untuk saham BJTM ini. Jadi kepemilikannya kurang lebih 2.640 lot. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian di tahun 2013, BJTM membagikan dividen senilai Rp39,74 per lembar saham. Yield-nya ini sudah lebih dari 10% ya. Ini mantap banget, ini salah satu dividen yang besar untuk emiten perbankan. Kalau kita lihat, dividen yang saya terima di tahun 2013 adalah Rp10.491.000 atau sekitar Rp10.500.000. Kemudian setelah saya dapat dividen ini, apa yang saya lakukan? Saya beli lagi, saya pakai duit ini untuk tambah kepemilikan saya di saham BJTM. Saya belinya di opening tahun 2014, saat itu opening di harga Rp375, sehingga nanti lot kepemilikan saham saya naik dari 2.640 jadi 2.920. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lanjut berjalan tahun 2014, dia membagikan dividen lagi senilai Rp40,61. Ini juga yield-nya masih di atas 10%. Saya dapat dividen Rp11.857.000. Lagi-lagi saya ulang, dividen yang saya terima ini, saya beliin lagi saham BJTM di awal tahun 2015. Saat itu harganya sudah naik cukup tinggi, di Rp460 per lembar saham. Tapi nggak apa-apa, ini masih sesuai dengan investing plan saya. Jadi walaupun udah naik ke 460, ya udah, saya tetap beli menggunakan uang dividen yang saya dapat di tahun 2014. Oke ya? Setelah saya beli, pastinya lot yang saya punya naik lagi. Dari yang sebelumnya 2.920, naik jadi 3.178. Nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika kondisi ini, nilai investasi saya itu naik menjadi 146 juta. Ingat ya, modal awalnya 100 juta, dapat dividen reinvest jadi 109 juta, dapat dividen reinvest lagi, saat ini sudah jadi 146 juta. Begitupun berlangsung seterusnya. Ketika dapat dividen lagi di tahun 2015, ini dividennya, saya belanja lagi BJTM menggunakan uang ini, 13.300.000 ini, di harga 437. Sehingga lot saya naik lagi, kemudian nilai investasi saya juga pastinya naik lagi, jadi 150 juta. Begitupun berulang-ulang seterusnya, setiap tahun saya lakukan yang sama, sampai akhirnya di 1 November 2020 ini, harga saham BJTM itu di Rp580 per lembar saham. Saat video ini dibuat, lot yang saya miliki di BJTM adalah 4.510 lot. Teman-teman bayangin, dari awal investasi 100 juta, saya nggak mengeluarkan uang sedikit pun, saya nggak nyuntikin dana, saya nggak tambah modal saya, tapi lot kepemilikan saya bertambah sangat banyak, dari 2.640 menjadi 4.500 lot. Teman-teman bisa lihat, uang yang saya pakai untuk nambah saham saya di BJTM adalah uang hasil dividen, bukan uang yang saya tambah, bukan uang yang saya suntik dananya ke RDN, tapi ya udah, saya beli aja lamsam 100 juta, terus saya nggak keluarin modal apa-apa lagi. Pokoknya tiap dapat dividen, saya konsisten, saya komitmen untuk beli lagi saham BJTM ketika awal tahun. Teman-teman bisa lihat, nilai investasi yang saya miliki saat ini adalah Rp261.580.000. Pastinya, saya juga masih punya cash di RDN senilai Rp21.739.000. Uang ini adalah dividen yang saya terima di 2020, tapi belum saya belanjain. Karena sesuai rencana, saya akan belanja ketika opening market 2021. Jadi sekarang di RDN saya ada uang nganggur 21.700.000 yang menunggu untuk saya belanjain saham BJTM lagi. Jadi kalau teman-teman hitung, total investasi saya adalah 283 juta. Ini berkembang dari modal saya yang cuma 100.320.000. Artinya, keuntungan saya itu hampir 183 juta atau 182%. Keuntungan ini saya dapat dalam waktu 7 tahun.
Kalau teman-teman hitung, ini kurang lebih 26% per tahun. Menurut saya pribadi, kalau kita invest dan bisa dapat return lebih dari 25% per tahun, itu udah bagus banget. Selain itu, teman-teman bisa lihat ya, berapa dividen yield yang saya dapatkan. Saya dapat dividen yield itu 21,67% per tahun. Pasti teman-teman bingung, gimana mas bro, orang dividen yield-nya di RTI atau di Stockbit aja cuma 8%, 9%, kok mas bro dapat 21%? Nih, gini cara ngitungnya. Teman-teman ingat kan, modal awal saya itu 100 juta. Dividen terakhir yang saya terima itu 21.700.000. Dividen yang saya terima ini harus dibandingkan dengan nilai investasi awal saya. Ya kan? Saya tadi cuma keluarin 100 juta loh. Tapi dividen per tahun saya, itu saya udah dapat 21 juta. Makanya saya bisa bilang dividen yield saya dari BJTM per tahun adalah 21,67%. Mantap kan? Nah, inilah cara ngakalin dividen yield yang sudah besar, 9%, 8% memang sudah besar. Tapi ini cara saya ngakalin supaya kita bisa dapat dividen yield yang lebih besar, bahkan lebih dari 20%. Ini adalah salah satu seni dari compounding interest. Mungkin teman-teman bisa cek ya, teman-teman bisa coba di saham-saham lain. Mungkin ada saham-saham yang memberikan keuntungan lebih besar atau dividen yield yang lebih besar per tahunnya. Nanti teman-teman share ya di kolom komentar. Yuk sekarang kita coba bandingin, apabila saya tidak melakukan compounding interest, apa yang terjadi sama investasi saya? Kita pindah ya ke sheet sebelahnya. Nah, ini adalah perhitungan ketika saya tidak melakukan compounding interest. Memang masih profit, tapi teman-teman lihat profitnya itu lebih kecil dibandingkan ketika saya melakukan compounding interest. Yuk kita sama-sama lihat. Jadi sama ya, sistem pembeliannya investasi saya 100 juta, di harga 380, jadi saya dapat 2.640 lot. Saya dapat dividen, nilainya segini, dapat dividen lagi, nilainya segini, tapi saya tidak belikan saham BJTM. Nah, uang ini, uang cash ini saya tarik. Mungkin untuk keperluan pribadi, mungkin untuk beli gadget, untuk liburan, saya nggak reinvest ke BJTM, jadinya nanti uang ini akan hilang. Tidak terhitung sebagai modal investasi kita. Gitu ya. Jadi 100 juta, tahun depan harga sahamnya turun, ya udah nilai investasi saya turun. Ketika harga sahamnya naik, nilai investasi saya naik. Tapi nilai dividen ini seluruhnya dicairkan. Kita lihat ya nilainya berapa. Total yang saya punya saat ini adalah 153.120.000. Artinya capital gain saya nih 50 juta atau sekitar 50% dari modal. Ditambah, saya punya uang cash senilai 91.500.000 yang saya dapat dari dividen, tapi tidak saya investasikan kembali. Jadi teman-teman lihat nih, lot saya dari tahun 2013 sampai 2020 itu tetap 2.640 lot. Karena saya tidak tambah kepemilikan saya. Ini adalah perbedaannya. Kalau di sebelah, kita lihat saya punya 4.510 lot. Kalau saya tidak compounding interest, saya cuma punya 2.640 lot. Nah, pastinya ketika saya memiliki lot yang lebih sedikit, hak saya menerima dividen itu pun akan lebih sedikit. Nih, teman-teman lihat ya. Di tahun 2020, kalau saya tidak reinvest, hak saya adalah 12.700.000. Tapi kalau saya reinvest, lihat tuh, hak saya di 2020 adalah 21.800.000. Ketika kita punya lot yang lebih besar, maka hak yang kita terima dalam bentuk dividen itu pun akan semakin besar. Lihat ya perbedaannya. Nah, di sini saya sudah hitungkan, jadi anggap aja uang ini nggak saya pakai, sehingga total aset saya saat ini ada 153 juta dalam bentuk saham BJTM plus 91.500.000 dalam bentuk cash. Nilai investasi saya saat ini adalah 244 juta. Ketika saya melakukan compounding interest, uang saya itu 283 juta. Di sini teman-teman lihat ya, teman-teman bisa nilai selisihnya itu hampir 40 juta. Menurut saya itu nominal yang cukup besar dan bisa bikin saya cukup nyesel kalau saya tidak melakukan compounding interest atau tidak melakukan reinvest. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan reinvest dividen, itu tuh ternyata berhasil memberikan return yang lebih besar. Jadi itulah alasan saya kenapa saya sangat mempertimbangkan faktor dividen sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi pada suatu saham. Nih teman-teman lihat, mantap banget kan keuntungannya? Kalau misalkan saham BJTM ini nggak bagi dividen, ya udah berarti saya hilangin nih aset saya segini nih, sekitar 125 juta. Nah, jadi ini pilihan teman-teman nih. Kira-kira teman-teman lebih suka invest di saham yang dividennya besar, atau saham-saham yang dividennya kecil, atau malah yang nggak bagi dividen sama sekali? Share di kolom komentar ya.
Disclaimer on ya, emiten saham yang saya sebutkan di sini hanya sebagai contoh saja, bukan rekomendasi jual atau beli. Bukan juga memaksa teman-teman harus ngikutin tipe investasi seperti saya. Ini saya pure, cuma sharing aja. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman semua, supaya kita sama-sama bisa profit di pasar modal. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.